Ya, halo Pak Diki, ketemu lagi dengan saya ya. Nama saya Yudi, NIM 2014 555, saya dari kelas Bapak hari Kamis jam setengah 2 siang. Ini adalah rekaman video saya yang kedua dan kali ini saya akan membahas chapter 8 yaitu bagian tentang utility programs atau pertemuan ke-6 dengan Bapak. Utility program atau yang sering disebut sebagai utility adalah sebuah software system yang memungkinkan user untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan gadget. Utility umumnya sudah ada di setiap OS secara bawaan, baik secara kita langsung menginstal dari awal, beberapa utility sudah ada dari awal. Ada berbagai contoh utility seperti File Manager. File Manager adalah utility yang berfungsi untuk mengatur file, folder, seperti pengorganisasian, mengurutkan, memindahkan, duplikasi, mengganti nama, dan menghapus file folder. Contohnya adalah Windows Explorer. Dan yang kedua, Search Utility. Search Utility adalah utility yang digunakan untuk mencari file-file sesuai dengan kriteria yang dipilih user. Search Utility dapat mencari dokumen, foto, musik, dan file di komputer atau dari internet, lalu mengumpulkannya dalam lokasi yang sama. Yang ketiga, Image Viewer atau sebuah program yang memungkinkan usernya untuk melihat file-file yang berupa gambar. Dengan Image Viewer, user dapat melihat gambar tanpa membukanya di Paint atau di program untuk pengedit foto. Hampir seluruh OS memiliki Image Viewer-nya masing-masing. Yang keempat, Uninstaller. Uninstaller adalah utility untuk menghapus program-program yang termasuk entry-entry dalam file system yang telah diinstal oleh usernya. Ketika kita menginstal sebuah program, OS menyimpan informasi yang digunakan untuk menjalankan program tersebut di dalam file system. Uninstaller menghapus data program dari hard disk maupun dari file system tersebut. Yang kelima adalah Disk Cleanup. Disk Cleanup adalah utility yang mencari dan menghapus file-file yang tidak perlu. File-file yang tidak perlu meliputi file program yang diunduh, file internet yang temporer, file yang telah dihapus, dan program yang tidak dipakai OS. OS seperti Windows memiliki utility ini. Yang keenam adalah Disk Defragmenter. Disk Defragmenter adalah utility yang digunakan untuk mengatur file-file dan ruang kosong di sebuah hard disk komputer sehingga OS dapat mengakses data dengan lebih cepat dan program berjalan lebih lancar. Ketika OS menyimpan data, biasanya OS akan berusaha untuk menyimpan data tersebut dalam ruang kosong pertama yang ditemukan saat hard disk digunakan, dan selanjutnya OS akan menyimpan data-data tersebut ke file-file dalam file-file ke dalam ruang hard disk yang berurutan, namun tidak selalu mungkin sehingga kadang terjadi banyak gap-gap kosong di antara ruang di hard disk sehingga menyebabkan kinerja komputer menjadi lambat. Disk fragmenter berfungsi untuk mengatur kembali ruang-ruang kosong ini agar diisi dan berurutan sehingga kinerja komputer menjadi lebih lancar. Yang ketujuh adalah backup dan restore utilities. Backup utility berfungsi untuk menduplikasikan file-file dari sebuah media penyimpanan ke dalam media penyimpanan lain seperti hard disk, CD, DVD, Blu-ray, ataupun USB flash drive lain. Umumnya dalam membackup file tersebut akan dikecilkan ukurannya atau dikompres, sehingga menggunakan lebih sedikit ruang dalam hard disk. Nah, untuk menggunakan file yang tadi backup tersebut, kita gunakan restore utility, yaitu yang proses kerjanya terbalik dari backup, yaitu mengembalikan file tersebut ke posisi atau status awalnya sehingga dapat kita gunakan lagi. Selanjutnya ada screensaver atau screensaver adalah utility yang berfungsi untuk menampilkan sebuah gambar ataupun layar kosong di monitor ketika tidak ada aktivitas keyboard maupun mouse dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sekarang pada awalnya screensaver dibuat untuk mencegah ghosting atau sebuah gambar yang tertera di monitor dan tidak bisa dihilangkan sehingga mengganggu dalam pekerjaan. Screensaver pada mulanya digunakan untuk menghilangkan masalah ini. Namun sekarang umumnya screensaver digunakan untuk keamanan, yaitu saat screensaver tersebut sudah jalan, lalu kita ingin membuka layar menggunakannya seperti karena sebelumnya diperlukan sebuah password sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak akan bisa menggunakannya. Yang lanjutnya adalah personal firewall. Firewall adalah utility yang berfungsi untuk mendeteksi dan melindungi sebuah PC dari gangguan luar yang tidak dikenal.
Satu koneksi ke internet, PC rawan terkena serangan oleh hacker, yaitu pengguna yang ilegal yang berusaha mengakses sebuah PC atau jaringan secara ilegal. Setiap OS umumnya sudah memberikan fitur ini, seperti untuk Windows sudah ada personal firewall disebut Windows Firewall. Kemudian ada antivirus program. Antivirus program atau program antivirus itu berguna untuk menahan atau membantu komputer dari serangan virus. Dari istilah virus yang pada umumnya orang hanya mengetahui virus memiliki dua bentuk, yaitu worm atau Trojan horse, walaupun sebenarnya virus itu sendiri merupakan jenis tersendiri. Ada 3 macam umum serangan malware atau malicious software yang sebutan untuk virus, worm, dan Trojan horse. Yang pertama adalah virus. Virus umumnya ada yang berbahaya atau tidak. Yang tidak berbahaya seperti saat virus tersebut menyerang mungkin hanya akan menampilkan sebuah gambar ataupun musik ataupun mengganggu sedikit dalam pekerjaan kita. Itu mungkin memfreeze komputer untuk beberapa lama. Namun dari virus yang sangat membahayakan yaitu yang berfungsi sebagai menghapus file ataupun mengkorup sebuah file sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian worm adalah sebuah malware lain yang tugasnya menduplikasi dirinya sendiri berulang-ulang dan menyerang bagian memori komputer sehingga memenuhi ruang kerja dan mungkin mematikan komputer itu sendiri. Saat worm tersebut memenuhi memori, kita tidak bisa menginput atau memproses data sehingga pekerjaan kita terhambat dan mungkin mati total. Dan yang ketiga adalah Trojan horse, yaitu sebuah malware yang bersembunyi di balik sebuah program file yang kelihatannya aman-aman saja, seperti contoh dalam attachment sebuah email dan software-software yang diunduh dari internet. Trojan horse dapat memungkinkan hacker untuk memformat seluruh data komputer, mengcrashkannya atau blue screen, ataupun mencuri data-data. Nah, untuk melindungi komputer dari serangan virus diperlukan sebuah program antivirus, dan umumnya setiap antivirus sudah memiliki pertahanan untuk worm dan Trojan horse, contohnya Avira, Kaspersky, dan Norton. Kemudian spyware dan adware remover. Spyware adalah sebuah program yang diletakkan secara diam-diam oleh orang lain untuk mengkoleksi data user secara diam-diam, umumnya tentang kebiasaan browsing. Sedangkan adware adalah sebuah program yang menampilkan iklan elektronik online di sebuah banner atau pop-up window. Biasanya spyware tersembunyi dalam adware. Nah, sebuah spyware remover adalah program yang fungsi menghilangkan spyware, sedangkan adware remover adalah program yang fungsi menghilangkan adware. Kemudian ada internet filter. Filter adalah program-program yang memblokir atau menghilangkan item tertentu agar tak dilampirkan. Ada 4 macam filter internet yang pasti digunakan, yaitu web filter, anti-spam program, phishing filter, dan pop-up blocker. Web filter adalah program yang membatasi akses ke bagian-bagian tertentu dalam sebuah web. Beberapa memblok akses ke website tertentu, beberapa hanya mensensor kata-kata tertentu. Kemudian anti-spam program. Spam adalah pesan email dikirimkan ke banyak orang sekaligus dan berulang-ulang sehingga memenuhi ruang. Nah, spam termasuk junk mail. Karena itu program anti-spam menghapus spam sebelum masuk ke inbox. Kemudian phishing filter. Phishing adalah scam yang berarti berita elektronik dalam internet yang membohongi dan bersifat menipu. Juga memiliki tujuan untuk memiliki data pribadi maupun finansial seseorang sehingga pengirimnya akan mendapat manfaat dan keuntungan tertentu. Sebuah filter phishing memperingatkan atau memblokir sebuah website yang mencurigakan terdapat sebuah scam. Kemudian adalah pop-up blocker. Pop-up adalah sebuah iklan di window baru saat kita buka internet, umumnya yang muncul di foreground atau tiba-tiba di webpack browser usernya dan sangat mengganggu. Pop-up blocker memblokir sebuah pop-up agar tak muncul di window usernya. Kemudian ada file compression. File compression utility memiliki fungsi untuk mengecilkan ukuran file sehingga file menggunakan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dari file aslinya. Ada 2 tipe compress, yaitu lossy compression, yaitu file yang compress akan berkurang kualitasnya, dan lossless compression, yaitu file yang dikompres tidak akan berkurang kualitasnya. File yang dikompres umumnya memiliki tambahan format yaitu zip ataupun RAR. Untuk mengembalikan file tersebut ke keadaan aslinya, kita cukup mengunzip atau mengekstrak file tersebut jika itu adalah sebuah RAR. Kemudian media player. Media player adalah
Program memungkinkan usernya untuk melihat gambar dan animasi, mendengarkan file musik, dan menonton video. Contohnya adalah Windows Media Player, VLC Media Player, dan iTunes. Kemudian ada disk burning. Disk burning berguna untuk memindahkan data berupa teks, gambar, musik, dan video serta lain-lain ke dalam CD, DVD, dan Blu-ray. Program ini mungkin user melakukan backup file dan menduplikasikan file-file tersebut. Software disk burning umumnya memiliki kemampuan untuk mengedit foto, video, dan musik. Kemudian yang terakhir adalah personal computer maintenance. Personal computer maintenance adalah utility yang mengidentifikasi dan membutuhkan masalah dalam sebuah OS dan disk. Juga termasuk kemampuan untuk meningkatkan kinerja komputer. Sebagai tambahan, beberapa personal computer maintenance utility secara terus-menerus memonitor sebuah komputer ketika digunakan sehingga dan kita menggunakannya dia terus mengidentifikasi program dan mencegahnya agar tak terjadi. Contohnya dalam nonton System Box. Oke, itu aja Pak yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ke-6 ini. Semoga rangkuman saya ini efektif dan sesuai sasaran dan mendapatkan perkenalan yang bagus dari Bapak. Terima kasih Pak.